Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan pertama tahun 2025 tetap terjaga meskipun tekanan eksternal dari dinamika global meningkat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers berkala KSSK yang digelar secara virtual. Sri Mulyani dilansir dari laman resmi Kemenkyu mengungkapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif dari pemerintah Amerika Serikat dan meningkatnya tensi perang dagang. Merujuk pada laporan World Economic Outlook April 2025 dari IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,8% dari sebelumnya 3,3%. Kemenkyu menyampaikan bahwa Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7% dari 5,1%. Namun koreksi ini relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain dengan ketergantungan perdagangan tinggi terhadap Amerika Serikat. Dalam menghadapi risiko global tersebut, KSSK menyepakati peningkatan koordinasi lintas otoritas untuk memperkuat kebijakan mitigasi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah juga melakukan langkah negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat serta mempercepat langkah diregulasi termasuk penghapusan hambatan non-tarif. Dari sisi domestik, kinerja APBN triwulan 1 2025 terjaga dengan baik. Ini tercermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar 104,2 triliun rupiah atau 0,43% PDB. Keseimbangan primer positif 17,5 triliun rupiah serta posisi cash surplus 145,8 triliun rupiah atau SILPA. Penerimaan perpajakan mencapai 400,1 triliun rupiah atau 16,1% dari target APBN. Terjadi pembalikan tren menjadi positif, khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar 134,8 triliun rupiah. Realisasi belanja negara pada triwulan 1 2025 mencapai 620,3 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu APBN, meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar 272,2 triliun rupiah. Realisasi Februari 2025 sebesar 348,1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, subsidi BBM, LPG, diskon listrik, pupuk, dan perlinsos, antara lain PKH, sembako, PIP, JKN. Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. KSSK juga akan melanjutkan penyusunan berbagai regulasi pelaksanaan Undang-Undang P2SK untuk memperkuat sektor keuangan nasional. KSSK juga terus terlibat aktif di dalam penyusunan berbagai kebijakan dan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai komunikasi stakeholders, termasuk berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik maupun imbas dari dinamika pasar regional dan global sebagai dampak dari tereskalasinya perang dagang. Gede Rahadi, Bisnis Bali melaporkan.